Terkadang, ambisi membawa kita pada arus yang memiliki tempo cepat, sehingga seringkali kita abai pada hal-hal kecil di sekitar yang ternyata memiliki makna penting dalam kehidupan. Ketika kita sadar, ternyata kita sudah terlampau jauh di depan, hingga saat memalingkan pandangan ke belakang dan semuanya berjarak cukup jauh, sayup-sayup pun terlihat di garis horizon. Manusia dan alam diciptakan dalam harmoni. Keduanya adalah sahabat dan akan selalu mendekat. Tidak ada yang perlu jadi pemenang, karena sejatinya keduanya memiliki takdir yang saling melengkapi. Perjalanan kali ini dimulai dari informasi dari teman kami yang sedang bertugas di Bali, bahwa ada sebuah upacara yang dikhususkan untuk pertanian dan akan dilaksanakan pada esok kemudian. Tentu setelah mengumpulkan informasi yang lebih lanjut, menyusun rencana perjalanan, dan kami pun akhirnya memutuskan untuk berangkat. Kami memutuskan untuk menyewa sepeda motor untuk menuju lokasi yang dituju, yaitu Kabupaten Badung. Sebelumnya, informasi yang kami dapatkan bahwa ada juga upacara yang dilakukan di Kabupaten Tabanan. Namun, karena akses jarak tempat persembahyangan yang estimasi waktunya tidak tepat, maka kami putuskan untuk ke lokasi yang lebih dekat. Setibanya di lokasi, ternyata ada petani yang sedang berbincang di tepi sawah. Saya pun mohon izin untuk turut bergabung dalam percakapan, menggali informasi supaya mendapatkan detail acara dengan lebih akurat. Para petani kemudian membuarkan diri karena harus memasang anyaman bambu untuk meletakkan banten di beberapa titik areal persawahan mereka. Untuk sobat tani yang belum mengetahui tentang banten, artinya sama saja dengan sesaji. Banten merupakan wujud rasa syukur atas pemberian kehidupan, anugerah, dan segala perlindungan alam semesta ini. Ternyata beruntung juga ya, kita dapat hidup di negeri yang sangat ramah, beragam dengan segala keunikannya. Dengan selalu menambah perspektif, sehingga semakin lama saya pun juga semakin kaya akan sudut pandang. Meski hujan juga belum sepenuhnya berhenti, prosesi upacara tetap berlangsung. Juru mangku desa memandu upacara yang diikuti oleh peserta lain di belakangnya. Karena lokasi pura berada di pinggir jalan nasional, sayup-sayup pun terdengar suara lalu lalang kendaraan, namun tidak menyurutkan kekhidmatan dalam bersembahyang. Upacara yang dilakukan adalah Ngangluk Merane. Secara etimologi, Ngangluk Merane terdiri dari dua kata, yaitu ngangluk dan merane. Ngangluk berasal dari kata tangluk yang berarti menaklukkan atau menundukkan. Sedangkan merana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap pertanian di sawah atau tegalan. Dengan kata lain, merana dapat diartikan sebagai segala macam bara bahaya yang dapat mengganggu makhluk hidup. Sebelum mengambil prosesi sembahyang, kami telah meminta izin dan menanyakan batasan dalam saya mendokumentasikan. Juga supaya tidak mengganggu prosesi. Saya juru mangku desa Sempidi. Jadi dipercaya untuk mengaturkan upacara di Pura Bedugul di Subak Sempidi ini. Nah, kaitannya dengan Pura Bedugul Subak Sempidi ini, pada hari ini ya kita persembahkan upacara yatnya, yaitu upacara Nangluk Merane. Ya, Nangluk Merane, yang mana tujuannya adalah untuk menangkal atau mengusir yang hama-hama yang negatif. Hama yang negatif yang ada di persawahan Subak Sempidi ini. Sehingga hasil-hasil dari pertanian itu bisa lebih bagus lagi. Ya. Jadi di dalam upacara ini kita persembahkan itu upacara ya, seperti misal upacaranya ada perspejati, ada dapatan tumpang pitu dan upacara yang lainnya. Sehingga dalam
kesempatan ini, saya selaku yang ngantep upacara ini, jadi mudah-mudahan Betari Umo yang ada di Perdugul ini selalu bisa kiranya untuk mengayomi seluruh subak yang ada di Sempidi ini, sehingga sab-sab merano yang ada di subak ini cepat hilang atau ical, tidak ada lagi, sehingga hasil-hasil pertanian yang dikelola atau diolah oleh masyarakat subak itu bisa maksimal, harapan kita semua. Satu persatu petani pun berdatangan ke pura untuk mengambil banten yang akan dibawa ke sawah. Sebelum diambil, mereka melakukan sembahyang terlebih dahulu. Banten-banten inilah yang nantinya akan dibawa petani ke ladang mereka dan diletakkan di tempat yang sebelumnya telah dipersiapkan. Jadi berkat yang kuasa Sang Yang Widi Wasa ya turunkan pada Dewi Umo, ya Dewi Sri itu, sehingga pernah terjadi itu bahwa serangan-serangan hama luar biasa, tikus, ada burung, ada belalang itu menyerbu semua persawahan. Ya, dengan dilaksanakan upacara seperti ini, jadi sudah bisa ditangkis semua. Jadi sudah bisa menghasilkan yang maksimal, ya, oleh petani itu sendiri. Jadi harapan kami, ya kita semua Keramo Subak Sempidi. Jadi setelah dilaksanakan upacara ini, silakan nanti banyak juga harus ngeras titi, ya masing-masing persawahan yang dimiliki oleh perseorangan itu, sehingga nanti kita sudah mengaturkan semua upakara yang ada di Subak Sempidi ini. Mudah-mudahan harapan kita semua, jadi hasil-hasil pertanian apapun bentuknya, padi, palawija dan lain sebagainya, bisa menghasilkan dengan baik. Itu harapan kita. Perjalanan kali ini tentu memberikan kesan yang lebih untuk kami. Sejatinya, sebagai pengingat bahwa usaha modernisasi di bidang pertanian, mekanisasi, memberikan instrumen terbaru untuk menunjang dunia pertanian yang semakin maju, mandiri, modern, perlu melibatkan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.